Kabar mengejutkan datang dari aktor Sony Septian. Suami Fairuz Arafik ini mengalami penyempitan pembuluh darah di otak dan leher, yang menyebabkan dirinya alami pusing hebat. Ia dirawat selama 13 hari di Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan telah selesai menjalani operasi. Bagaimana kondisi terbarunya saat ini? Jadi kemarin itu setelah diperiksa sama dokternya, setelah proses dan observasinya itu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya gitu hasilnya, dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat, dan kebetulan dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera, karena kalau nanti tindakannya itu tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat gitu, dan itu bisa menjadi adanya serangan. Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk langsung melakukan tindakan, karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya ya gitu, karena kan memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepet banget, terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya, karena datangnya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan, cuma kayak hal yang ibaratnya sepele, kita harap bisa pulang cepat, dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat gitu, ternyata enggak gitu, dan akhirnya harus ada tindakan tersebut, dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin. Operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Kemarin ada 2 hari di ICU, dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan. Nanti hari ini insya Allah belajar jalan, dan begitu nanti posisinya sudah stabil, dinyatakan semuanya baik-baik saja, nanti insya Allah kalau dokter diperbolehkan pulang, nanti mungkin akan diperbolehkan setelah ditentukan bahwa memang sudah stabil, keadaannya baik, dan obat-obatan yang diberikan juga semuanya aman, tidak ada efek samping. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan Sony bisa cepat pulang. Apa yang awal dari sakit penyumbatan di otak itu sendiri, apa gejalanya pertama kali bisa akhirnya kedeteksi? Jadi Sony itu, ini ada beberapa sih yang aku baru tahu dari dia setelah hasilnya itu keluar, nih baru ada beberapa ngomong aku ke aku lah gitu. Jadi kan kemarin aku sempat cerita kalau dia sering pusing. Pusingnya itu intensitasnya berawal dari biasa aja, pusing terus minum obat hilang, pusing lagi minum obat hilang, sampai akhirnya setiap hari itu pusingnya pasti ada, dan sampai akhirnya sakitnya tuh mulai tidak bisa, kayak agak nggak enak gitu, mulai nggak nyaman dirasain, dia tuh udah sakit banget gitu. Dan terus pada saat si Sony itu keluar hasilnya, dia baru ngomong ke aku, oh pantesan aja sayang, katanya waktu itu tuh aku pernah di mobil lagi nyetir, katanya dia lagi nyetir terus tiba-tiba kayak hilang sejenak gitu, sekejap. Aku kaget dong, kok kamu baru bilang sekarang? Enggak, aku pikir tuh kayak orang ngantuk, tapi ternyata bukan ngantuk, beda, ini bukan ngantuk, katanya kayak bek gitu, terus sadar lagi gitu loh. Terus dia akhirnya minggirin mobil, dia istirahat sebentar, terus dia jalan lagi gitu. Terus aku bilang itu kejadiannya kapan? Belum lama lah, kata dia gitu, sekitar beberapa minggu, kata dia gitu. Nah aku tuh kayak, kok kamu nggak bilang sih gitu. Nah dia tuh memang apa-apa kan tipe yang nggak dirasain kan gitu, apa-apa tuh kayak nggak mau nyusahin lah. Aku tahu banget Sony tuh kalau sakit, kalau nggak sakit banget dia nggak akan minta ke rumah sakit gitu, dia tipe yang kayak gitu. Jadi yang waktu pas dia masuk sini aja tuh dalam keadaan dia udah lemes banget, dia baru mau ke sini, kadarullah, Allah selamatin dia. Aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara dia adanya diare itu, akhirnya dia mau diperiksa gitu. Kalau nggak kan dia nggak akan mau periksa, karena selama ini pusing, periksa ya sayang, enggak deh aku nggak apa-apa kok, ini cuma sepele, cuma sakit kepala biasa gitu. Sampai akhirnya diperiksa, aku kaget juga karena memang prosesnya itu cepet banget gitu kan, gitu cepet banget, dan ini udah hari ke-13 kita di rumah sakit. Sakit yang sekarang dia ada ini kan, nggak ada yang mau, siapa sih yang mau sakit kayak gini gitu. Kita kan nggak bisa milih ya, kalau kita bisa memilih kita pasti nggak pengen lah pasangan kita juga sakit gitu. Sony juga pasti nggak mau milih, apalagi dokter itu ngasih tahu bahwa dia setelah pasca operasi ini dia harus rehat dulu, cuma boleh aktivitas ringan 3 sampai 6 bulan gitu. Itu kan berat juga buat dia.
Dan waktu pas dia denger itu aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down di kepala keluarga kan gitu. Terus dia ngerasa kayak harus istirahatnya selama banget gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin dia shock di situ sih, dan mentalnya dia masih kayak agak ya karena kan cepet gitu, prosesnya cepet banget. Dan waktu pas dia denger hasilnya dari dokter aja juga dia kayak langsung shock banget gitu. Dan bersyukurnya dokternya juga merangkul kita gitu, baik sama kita yang kayak ngasih tahu tetap semangat ya, nggak apa-apa, ini semua nggak ada orang yang bisa memilih seperti ini gitu, semua ini terjadi kan begitu aja gitu.